Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isbat selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Data. Mohon izin Bapak, saya Sofia Wahyunidias dengan NRP 3324600607 dari kelas 1 D4 Sains Data. Di sini akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas saya yaitu Docker. Nah, jadi untuk pendahuluan di sini yaitu Docker merupakan platform kontainer ya yang merevolusi proses deployment aplikasi dengan menyediakan lingkungan yang konsisten dan portable. Jadi di praktikum ini kita akan membahas tentang proses instalasi Docker, konfigurasi awalnya seperti apa, serta contoh deployment aplikasi itu sederhana menggunakan Docker. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi Docker-nya terlebih dahulu, yang dimana kita akan mengunduh dan menginstal Docker Desktop pada sistem operasi Windows. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dengan WSL2 supaya performanya lebih optimal. Lalu kita akan memverifikasi instalasi dengan menggunakan perintah Docker version ataupun Docker run hello world. Baik, langsung aja. Nah, di sini ya. Baik, di sini untuk tahapan yang pertama yaitu proses instalasi Docker-nya. Jadi yang pertama-tama kita dapat menginstal Docker Desktop melalui situs Docker. Di sini situs resminya Docker. Kita install desktop installernya. Setelah terinstall kita klik 2 kali untuk Docker Desktop Installer.exe di sini. Sudah menginstal. Lalu kita akan mengkonfigurasi sampai proses instalasi Dockernya selesai, lalu nanti jika komputer meminta restart komputer, kita belum melakukan restart komputernya terlebih dahulu. Baik, terus kita menambahkan user ke grup Docker user ya di sini. Dari sini saya sudah menambahkan ya dengan cara kita ke manajemen sistem. Di sini kita masuk ke local user and groups, kita pilih groups, kita pilih Docker user, lalu kita akan add user di sini. Di sini sudah ada user saya yaitu user Sofia. Nah, lalu kita jalankan Docker desktop-nya di sini dan kita pastikan Docker desktop-nya telah dapat berjalan. Nah, lalu kita lakukan proses verifikasi instalasi dengan menjalankan perintah Docker min version di sini. Nah, di sini dengan versionnya sudah saya install yaitu 27.3.1 di sini. Lalu kita lakukan kontainer uji di sini dengan menjalankan Docker run hello world. Nah, jika muncul pesan sukses Docker siap untuk digunakan seperti ini. Hello from Docker. Baik, kita lanjut di sini setelah kita menginstal di Windows ya. Di sini Windows kita akan mencoba ke Docker di Ubuntu ya. Di sini kita terlebih dahulu kita install dependensinya di sini. Ya di sini sesuai ini langkah-langkahnya. Lalu kita tambahkan dpkg Docker di sini ya. Kita perintah shell di sini. Lalu kita tambahkan repository Docker-nya. Setelah itu ya ini dengan perintah echo di sini. Nah, setelah itu kita lakukan instalasi Docker Engine di sini ya. Dengan perintah sudo apt install docker, script ce, spasi docker, script ce, script cli, container.io di sini. Setelah itu kita enable dan start Docker-nya dan kita verifikasi instalasi. Ketika muncul pesan sukses seperti ini berarti sudah siap. Lalu kita coba login ya. Saya login menggunakan user Sofia. Saya gunakan sudo group add Docker, terus sudo usermod min a b besar Docker $user di sini. Nah, di sini saya akan melakukan menambahkan anggota saya yaitu anggota Sofia ke grup Docker yang ada. Terus saya cek ya, di atas sini grup Docker dengan GID 989 menjadi anggota Sofia. Terus kita cek status Docker-nya, Docker ini. Ya, baik. Jadi kita ke tahap berikutnya yaitu kita akan mengeksplorasi perintah dasar Docker. Di sini kita akan menjelaskan beberapa perintah dasar Docker seperti Docker pull, Docker run, Docker ps, Docker stop untuk mengolah kontainer yang sudah ada. Langsung saja. Ya.
Nah, yang pertama-tama kita akan full image di sini ya. Full image Docker ya, kita di sini akan mengunduh image Python versi Slim dari Docker Hub sebagai base image aplikasi. Jadi ya kita akan install yang ringan-ringan aja. Setelah itu kita list image ya dengan Docker Docker image, jadi dia akan menampilkan daftar image yang sudah tersedia. Dan kita membuat Docker file di sini nah, dengan contoh isi seperti ini ya. Ya, nah, lalu kita coba jalankan dan perintah ini keterangannya kita akan menjalankan lewat HTTP di sini protokol HTTP localhost di sini dan ternyata sudah siap ya. Hello Sophia from. Nah, setelah itu kita build image, jadi build image di sini kita membuat image baru bernama kuota dari Dorka, jadi akan mengkompil seluruh dependensi dan source code dalam image yang ada. Kita list container di sini menggunakan docker ps min a min all. Di sini akan menampilkan semuanya ya, nilai container yang sudah berjalan maupun yang sudah berhenti. Lalu kita run container di sini dan print docker run min name kalkulator Python dan ini apa portnya terus kalkulator seperti ini. Jika sudah berhasil berjalan, lalu kita juga bisa mengecek log container di sini dengan perintah docker logs di sini. Kita dapat melihat aplikasi yang ada di dalam kontainer. Kita juga bisa masuk ke dalam kontainernya dengan perintah docker set ya di sini. Kalau kita bisa stop dan remove container, di sini kita akan menghentikan dan menghapus kontainer dengan perintah stop dan rm ya, rm untuk meremove. Dan kita bisa meremove image docker dengan perintah docker rmi. Jadi rmi ini untuk meremove image dari docker ini. Ya, baik. Setelah kita lakukan hasil demonstrasi tadi, kita sudah berhasil menginstal dan mengkonfigurasi Docker ya. Lalu kita akan mendeploy ya. Kita akan mencoba deployment aplikasi sederhana. Jadi kita akan masuk ke database. Ya, di sini. Kita akan mendeploy aplikasi kalkulator Python di Docker. Jadi nanti ada proyek 1, proyek 2, yang proyek pertama nanti akan menggunakan HTML, yang kedua akan menggunakan Python sederhana. Langsung turunnya seperti ini untuk proyek Dockernya. Ya, untuk pertama-tama kita pasti buat folder lebih dahulu, kita mkdir docker underscore docker strip calculator strip html, kemudian kita kita masuk ke direktorinya, lalu kita buat directory templates di dalamnya. Seperti ini. Lalu kita buat aplikasi, terus kita isikan ya app.py di sini, kita isikan seperti ini, rootnya, render template-nya, hostnya, portnya yang akan digunakan. Lalu kita isi template untuk index.html-nya. Jadi sini saya sudah membuat script kode HTML kode sederhana di sini. Ini menggunakan kombinasi JavaScript dan kalkulator sederhana. Dengan perintah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, seperti ini scriptnya jika di dalam script. Lalu kita isi requirements.txt dan plus di sini. Terus kita isi docker filenya ya agar bisa menjalankan aplikasinya. Lalu kita build dan jalankan dockernya dan bentuk build dan run di sini. Setelah itu setelah proses selesai dan berhasil seperti ini tampilannya, kita akan mengakses aplikasi di browser. Ya, di sini sudah menggunakan protokol HTTP di sini. Baik, di sini untuk hasilnya, jadi misal saya memasukkan angka yang pertama 10, angka kedua misal 5, terus kita lakukan operasi shift, bisa perjumlahan, kita hitung hasilnya, pengurangan, kita hitung hasilnya, perkalian, dan pembagian. Nah, itu hasilnya. Nah, seperti ini untuk outputnya, untuk project yang aplikasi yang pertama. Lalu kita akan membandingkan untuk yang
menggunakan Python ya, kita menggunakannya ya di backend tidak ada tampilannya. Jadi kurang lebih sama, cuman di sini kita cukup membuat ini aja ya, update requirement sama Dockerfile aja. Jadi langsung saja kurang lebih sama ya. Namun di pp.py di sini kita langsung membuat scriptnya di sini ya, dengan pp di sini kita lakukan operasinya di sini menggunakan JSON di sini. Ya, seperti ini tampilannya. Kita isi requirements.txt, terus kita isi juga Docker file-nya di sini teman-teman. Ya, Docker file-nya seperti ini. Dan kita jalankan build and run di sini sama sebelumnya. Kita add ya, itu untuk penjumlahan. Jadi, sudah tambah 3 hasilnya 10. Nah, ketika disk itu pembagian ya. Kita bagi 7 dengan 0, ternyata kita tidak bisa membagi dengan 0. Saya izin tampilkan ini yang untuk yang S 7 ini, kemudian ini yang 7 dibagi 0. Lokasinya seperti itu. Ya, baik. Kita sudah membuat aplikasi sederhana untuk Docker ya di sini kita sudah banyak ya tadi menjalankan prerequisite. Baik, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.